Anakku jual rumahku 20 miliar tanpa memberitahuku. Lalu dia memberiku uang 2 juta dan berkata, pergilah cari kontrakan di pinggiran kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Rumah besar di kawasan Menteng itu bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah saksi bisu dari perjalanan hidupku. Dari seorang perempuan muda yang datang dengan harapan dan cinta, hingga menjadi seorang janda yang hanya ditemani kenangan. Setiap sudut rumah itu menyimpan serpihan cerita. Potongan waktu yang takkan pernah kembali. Pagi itu, matahari menembus celah jendela besar di ruang tamu. Sinar lembutnya menimpa sofa tua berwarna krem yang dulu menjadi tempat favorit suamiku membaca koran. Di atas meja masih tergeletak vas bunga kristal pemberian almarhum pada ulang tahunku yang ke-30. Kristalnya retak di salah satu sisi, tapi aku tak pernah tega menggantinya. Retakan itu seperti diriku, tampak utuh dari luar, tapi rapuh di dalam. Aku berjalan perlahan menyusuri koridor panjang yang mengarah ke taman belakang. Setiap langkah membawaku menelusuri masa lalu yang masih begitu hidup di ingatan. Di dinding sebelah kiri, tergantung potret keluarga kami yang diambil 20 tahun lalu. Aku masih ingat hari itu. Hari Minggu yang cerah, suamiku, Arman, mengenakan kemeja putih dan tersenyum lebar sambil memeluk bahuku. Nadia, yang waktu itu baru berusia 5 tahun, berdiri di antara kami, menggemaskan dengan pita merah di rambutnya. Air mataku menetes tanpa terasa. Kalian berdua pasti bahagia di sana, kan? Bisikku pelan sambil menyentuh bingkai foto itu. Suara ketukan pintu dari arah depan membuyarkan lamunanku. Aku berjalan tergesa menuju ruang tamu, dan seorang pria parubaya berpakaian rapi sudah berdiri di ambang pintu. Selamat pagi, Bu Arini. Sapa pria itu sopan. Saya dari kantor notaris. Ini berkas yang perlu Ibu tanda tangani terkait penjualan rumah ini. Aku tertegun. Penjualan rumah ini? Suaraku bergetar. Pria itu tampak bingung, lalu melihat catatan di tangannya. Iya, sesuai dokumen, rumah ini telah dijual atas nama putri Ibu, saudari Nadia Arman. Untuk sesaat dunia seolah berhenti berputar. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Maaf, mungkin Bapak salah alamat. Rumah ini tidak dijual. Ini rumah keluarga kami. Namun pria itu menggeleng perlahan, ekspresinya canggung tapi pasti. Maaf, Bu. Semua berkas sudah lengkap. Ada tanda tangan Nadia dan bukti kepemilikan yang telah dialihkan. Tanganku gemetar. Aku hampir tidak percaya dengan yang kudengar. Nadia? Putri kecilku yang dulu selalu menangis jika aku terlambat menjemputnya di sekolah? Gadis yang dulu mencium tanganku setiap malam sebelum tidur? Bagaimana mungkin dia menjual rumah ini tanpa memberitahuku? Aku duduk perlahan di sofa, berusaha menenangkan diri. Bisa saya lihat berkasnya? Tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Pria itu menyerahkan map coklat dengan rapi. Di dalamnya, ada fotokopi akta, tanda tangan Nadia, dan surat resmi dari notaris. Semuanya sah. Tak ada celah untuk menyangkal. Dunia tiba-tiba terasa asing. Rumah yang selama ini aku rawat, aku pertahankan meski banyak yang menawar dengan harga fantastis, kini bukan lagi milikku. Suara tawa kecil Nadia yang dulu bergema di ruang tengah seolah berubah menjadi gema sunyi yang menghantam hatiku. Aku berdiri dan berjalan menuju jendela besar. Dari sana, aku melihat taman yang pernah kutanami bunga melati bersama suamiku. Melati yang dulu ia katakan melambangkan cinta yang tulus, wangi tapi tidak mencolok. Kini, bunga-bunga itu layu. Seperti tahu bahwa rumah ini sebentar lagi bukan milik kami lagi. Bu Arini, saya mengerti ini pasti berat. Suara pria itu terdengar pelan. Tapi sesuai surat perjanjian, Ibu masih diberikan waktu 3 bulan sebelum pengosongan. Aku hanya mengangguk, tanpa kata. Ia pamit dengan sopan, meninggalkan amplop berisi salinan dokumen di meja. Begitu pintu tertutup, aku tak sanggup lagi menahan tangis. Kenapa, Nadia? Bisikku lirih.
Kenapa kamu tega menjual rumah yang penuh kenangan ini? Di luar, angin sore berhembus, membuat tirai panjang berayun pelan. Aku merasa seolah Arman berdiri di sampingku, menatapku dengan senyum lembut yang dulu menenangkan. Tapi kini senyum itu hanya ada di ingatan, sementara kenyataan menamparku tanpa ampun. Rumah ini dulu adalah awal dari segalanya. Kini, mungkin justru akan menjadi akhir dari semua yang kucintai. Namun jauh di dalam hati, ada bisikan kecil. Sebuah firasat bahwa penjualan rumah ini bukan sekadar keputusan gegabah Nadia. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang belum ku ketahui. Dan aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran itu akan menuntunku pada luka yang jauh lebih dalam dari sekadar kehilangan rumah. Hari itu, matahari terasa lebih panas dari biasanya. Udara di sekitar rumah seolah menekan dada, membuat setiap napas terasa berat. Aku baru saja selesai menyiram bunga melati di taman belakang ketika bel berbunyi. Suaranya nyaring, berulang-ulang, seperti seseorang yang tak sabar menunggu. Di depan pintu berdiri dua pria berjas rapi, membawa map tebal di tangan. Dari caranya memandang, aku tahu mereka bukan tamu biasa. "Selamat siang, Bu Arini," kata salah satu dengan sopan. "Kami dari kantor notaris Surya Aurekan. Kami datang untuk memastikan rumah ini sudah dikosongkan minggu depan." Aku berhenti sejenak, memegang gagang pintu erat-erat. "Dikosongkan? Maksudnya apa?" tanyaku dengan suara yang bergetar. Pria kedua menatapku dengan raut wajah yang sulit dibaca, antara iba dan profesionalisme yang kaku. Rumah ini sudah resmi dijual atas nama pemilik, Ibu Nadia Arman. Sesuai dengan perjanjian jual beli, batas waktu tinggal untuk penghuni lama adalah sampai hari Senin depan. Aku merasa lututku lemas. Rasanya seperti dunia runtuh di hadapanku. "Tidak mungkin," bisikku pelan. "Nadia tidak akan pernah melakukan ini. Ia tahu rumah ini terlalu berharga untuk dijual. Ini rumah masa kecilnya, rumah ayahnya." Kedua pria itu saling bertukar pandang. Salah satunya membuka map dan menyerahkan surat berkop resmi. "Kami mengerti perasaan ibu. Tapi semua dokumen sudah sah. Ini salinan akta penjualan dan surat keterangan dari bank. Kami hanya menjalankan tugas untuk memastikan prosesnya berjalan lancar." Tanganku bergetar saat mengambil surat itu. Aku membaca lembar demi lembar, dan di sana memang tertera jelas nama Nadia sebagai penjual. Bahkan tanda tangannya ada di bawah cap notaris yang sama dengan yang pernah digunakan Arman dulu untuk mengurus warisan. Semuanya tampak benar, tapi hatiku menolak percaya. "Terima kasih," kataku akhirnya, berusaha tegar. "Tolong beri saya waktu beberapa hari. Saya ingin bicara langsung dengan putri saya." Mereka mengangguk sopan, meninggalkan kartu nama sebelum pergi. Saat suara langkah mereka menjauh, kesunyian rumah itu terasa begitu menyiksa. Aku duduk di ruang tamu, memandangi surat itu lama sekali. Lembar-lembar kertas itu terasa dingin di tangan, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar urusan hukum. Sore menjelang ketika suara sepeda motor berhenti di depan pagar. Seorang kurir berdiri di sana, membawa amplop putih tanpa nama pengirim. "Surat untuk Ibu Arini," katanya singkat sebelum berlalu. Aku menatap amplop itu dengan alis berkerut. Tidak ada cap pos, tidak ada alamat pengirim. Hanya tulisanku, "Untuk Ibu Arini," dengan tulisan tangan rapi namun asing. Dengan hati-hati, aku membukanya. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas berwarna kekuningan, dan tulisan tinta hitam yang tampak terburu-buru. Ibu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nadia tidak melakukannya dengan keinginannya sendiri. Ada seseorang yang memaksa. Jangan percaya siapapun dari kantor notaris itu. Awasi orang yang sering datang bersama Nadia beberapa bulan terakhir. Seorang yang peduli. Dadaku sesak. Surat itu membuat segala sesuatu semakin kabur, tapi sekaligus membangkitkan rasa curiga yang tak bisa kuabaikan. Siapa pengirimnya? Dan apa maksudnya Nadia dipaksa? Aku menatap sekeliling rumah. Untuk pertama kalinya, rumah ini terasa seperti tempat asing, penuh rahasia dan bayangan yang mengintai dari setiap sudut. Kepalaku berdenyut. Aku mencoba mengingat,
Beberapa bulan terakhir Nadia memang sering datang bersama seseorang. Seorang pria berjas, yang katanya rekan bisnis baru dari perusahaan tempatnya bekerja. Tapi aku tak pernah sempat mengenalnya lebih dekat. Malam itu aku tak bisa tidur. Surat itu terus kupegang di tangan. Berkali-kali kubaca ulang, berharap menemukan petunjuk tersembunyi. Namun setiap kali membaca kalimat, ada seseorang yang memaksa. Rasa dingin merayap ke seluruh tubuhku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah Nadia benar-benar menjual rumah ini karena keinginannya sendiri, atau ada sesuatu yang lebih jahat sedang terjadi di balik semua ini? Dan ketika angin malam meniup tirai jendela, aku merasa seperti sedang diawasi oleh mata yang tidak tampak, tapi nyata keberadaannya. Aku tahu, sejak surat itu datang, hidupku tak akan lagi sama. Satu hal pasti, aku harus menemukan siapa yang menulis surat itu, dan mengapa ia tahu begitu banyak tentang kami. Senja di Menteng sore itu terasa lebih kelabu dari biasanya. Langit yang biasanya menenangkan kini tampak berat. Seolah tahu akan ada sesuatu yang menyakitkan terjadi. Angin mengembuskan aroma tanah basah setelah gerimis singkat, membuat udara di halaman rumahku terasa dingin dan lembab. Aku duduk di kursi rotan tua di ruang tamu, menatap pintu yang masih terbuka sejak kurir datang siang tadi. Surat misterius itu tergeletak di meja. Masih belum sempat kusimpan. Ada perasaan aneh yang terus menggelayuti dada. Firasat bahwa sesuatu akan terjadi malam ini. Dan benar saja. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mengenali suara langkah itu bahkan sebelum mereka masuk. Nadia, putriku. Tapi langkahnya kini terdengar berbeda. Cepat, berat, dan kaku. Seolah bukan lagi langkah seorang anak yang datang memeluk ibunya. Pintu terbuka. Nadia muncul dengan pakaian mahal, tas bermerek di tangannya. Di belakangnya, berdiri seorang pria muda berpenampilan necis, Reno, suaminya. Wajahnya menampilkan keangkuhan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bu, Nadia membuka percakapan tanpa senyum, kami datang untuk membereskan urusan rumah ini. Aku berdiri perlahan, jantungku berdegup cepat. Urusan rumah? Tanyaku ragu. Kau maksud rumah ini, Nadia? Ia menghela napas dalam-dalam, lalu duduk di sofa dengan sikap seperti orang yang lelah berbicara dengan anak kecil. Iya, Bu. Kami sudah jual rumah ini. Dapat 20 miliar. Lumayan buat modal bisnis Reno. 20 miliar. Angka itu bergema di kepalaku, tapi tak ada makna apapun. Yang kurasakan hanya perih yang menyayat dada. Aku menatapnya tak percaya. Nadia, kau jual rumah ini tanpa izin ibu? Tanpa bicara sedikit pun? Nadia menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya dengan tatapan dingin yang tak kukenal. Bu, tolong jangan buat rumit. Sertifikat rumah ini atas nama aku. Ibu tahu itu dari dulu, kan? Jadi aku berhak menjualnya. Lagi pula, kami juga butuh tempat tinggal yang lebih layak, dan bisnis Reno sedang butuh modal tambahan. Sebelum sempat kubuka mulut, Reno menimpali dengan nada tinggi. Toh sertifikatnya atas nama istri saya, Bu. Jadi tidak ada yang salah. Sudahlah, Bu, kami juga butuh hidup. Ini, ia mengeluarkan amplop kecil dari saku jasnya dan meletakkannya di meja. Ada uang 2 juta buat ibu cari kontrakan kecil dulu. Anggap saja bantuan sementara. Aku menatap amplop itu lama, seolah tak percaya. 2 juta rupiah. Untuk rumah yang dulu kubangun dari hasil kerja keras bertahun-tahun, dari usaha kecil bersama almarhum Arman, rumah tempat lahir dan tumbuhnya Nadia. 2 juta rupiah, seolah seluruh kenangan kami hanya seharga itu. Tanganku gemetar. Kalian tega sekali. Suaraku serak. Rumah ini dulu dibeli ayahmu dengan keringatnya sendiri. Dinding ini pernah jadi tempat kau belajar berjalan, Nadia. Tempat ayahmu menenangkanmu saat kau takut gelap. Dan sekarang kau jual semuanya hanya untuk bisnis. Nadia berdiri, suaranya mulai meninggi. Bu, jangan bawa-bawa ayah lagi. Ayah sudah tidak ada. Yang hidup sekarang kami. Kami yang harus lanjutkan hidup. Jangan terus menahan aku dengan masa lalu. Aku terpaku. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menembus hati.
Menahanmu dengan masa lalu? Ulangku lirih. Jadi semua kenangan yang kita punya bagi kamu cuma beban. Reno berdiri, menyela dengan nada sinis. Sudahlah, Nadia. Aku rasa ibu belum siap menerima kenyataan. Kita pamit saja dulu, besok biar petugas yang urus. Ia lalu melirikku sekilas. Oh, dan tolong jangan buat masalah. Kami tidak mau urusan hukum yang ribet. Aku tak sanggup lagi bicara. Hanya air mata yang mengalir perlahan di pipi, jatuh ke tangan yang menggenggam erat ujung kursi. Rumah ini, rumah yang dulu penuh tawa, kini dipenuhi suara asing dan dingin. Nadia berjalan menuju pintu, tapi sebelum keluar ia menatapku sebentar. Ada sesuatu di matanya, sekilas keraguan, seperti ada perasaan bersalah yang disembunyikan. Tapi ia segera menunduk dan berlalu begitu saja. Begitu mereka pergi, keheningan menelan seluruh ruangan. Aku memandangi amplop berisi uang 2 juta itu di atas meja. Warna coklatnya tampak mencolok di antara dokumen-dokumen rumah yang kini tak lagi berarti. Tanganku perlahan meraih amplop itu. Ketika kubuka, uang itu rapi. 10 lembar 100 ribuan dan selembar kertas kecil yang tampaknya terselip di antara uang. Aku menariknya keluar. Kertas itu kusam, dengan tulisan tangan yang sama seperti surat misterius kemarin. Ibu, hati-hati dengan Reno. Dia bukan hanya mengincar rumah ini. Ada hal lain yang dia cari. Jangan tinggalkan rumah sebelum ibu tahu semuanya. Dunia seakan berhenti sejenak. Dadaku berdegup cepat. Siapapun yang menulis surat ini jelas tahu apa yang sedang terjadi, dan tahu bahwa aku sedang dalam bahaya. Aku menatap jendela. Di luar, cahaya senja mulai memudar, meninggalkan bayangan panjang di dinding ruang tamu. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini bukan lagi tempat aman. Tapi juga bukan sesuatu yang bisa kutinggalkan begitu saja. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik penjualan ini. Sesuatu yang membuat Nadia takut, atau mungkin dipaksa. Aku berdiri, menatap potret keluargaku di dinding, foto lama saat kami masih utuh bertiga. Dalam hatiku, aku berjanji, aku akan mencari tahu siapa yang berani mengubah rumah kenangan ini menjadi ladang pengkhianatan. Sore itu langit tampak buram, seolah ikut menanggung kesedihan yang kupikul. Di halaman rumah menteng yang dulu megah, aku berdiri memandangi pintu yang kini terkunci rapat untuk terakhir kalinya. Hanya 2 koper yang kubawa, satu berisi pakaian seadanya, satu lagi penuh foto, surat, dan kenangan. Rumah itu tak lagi menjadi milikku, tapi setiap langkah menjauh darinya terasa seperti menanggalkan sebagian dari diriku sendiri. Bu, hati-hati di jalan. Ya, ujar satpam kompleks dengan suara pelan, matanya menunjukkan simpati. Aku hanya mengangguk, tak sanggup berkata apa-apa. Setiap kata akan mengantarkan air mata. Mobil sewaan yang kutumpangi berjalan pelan meninggalkan kawasan menteng. Dari jendela, aku melihat deretan rumah besar dan taman rapi yang dulu terasa akrab. Kini semua tampak asing. Di kursi belakang, kedua koper itu bergetar pelan seiring jalan berlubang, seolah turut menangis dalam diam. Beberapa jam kemudian aku tiba di pinggiran kota Depok, di sebuah gang kecil dengan rumah-rumah berderet rapat dan suara anak-anak bermain di jalan tanah yang becek. Bau got bercampur aroma masakan rumah tangga menyambutku ketika aku menurunkan koper. Rumah kontrakan yang kutemukan berukuran kecil. Dindingnya lembab, catnya mengelupas di beberapa bagian. Atapnya bocor di sudut ruang tengah, menyisakan genangan air kecil. Tapi hanya itu yang bisa kubayar dari uang 2 juta pemberian mereka. Pemilik kontrakan, seorang ibu parubaya bernama Bu Darmi, tampak ramah tapi penuh curiga. Sendiri aja, Bu? Tanyanya sambil menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Aku tersenyum kecil. Iya, Bu. Hanya saya. Ia mengangguk, lalu memberikan kunci. Kalau ada bocor atau tikus, ya harap maklum. Namanya juga kontrakan lama. Setelah ia pergi, aku menatap ruangan itu lama. Kosong, dingin, dan asing. Aku duduk di lantai, membuka koper yang berisi foto-foto lama. Ada foto Arman dengan kemeja putihnya, tersenyum di depan rumah menteng saat pertama kali kami pindah ke sana.
Ada juga foto kecil Nadia di taman belakang, sedang berlari mengejar kupu-kupu. Tanganku menyentuh permukaan foto yang mulai kusam. "Pak, kalau kau masih hidup, pasti hatimu juga hancur melihat anak kita berubah seperti ini," bisikku pelan. Suara hujan mulai turun di luar, menetes dari atap yang bocor tepat di depan pintu. Aku mengambil ember kecil untuk menampung airnya. Di luar, suara motor berlalu lalang bercampur dengan anjing menggonggong. Dunia di luar terasa berisik, tapi di dalam kamar kecil itu hanya ada keheningan dan rasa kehilangan. Malam semakin larut. Aku menyalakan lampu minyak kecil karena listrik sering padam di daerah itu. Di meja kayu tua, foto Arman kutegakkan, menghadapku. "Kalau saja kau tahu, Nadia sekarang bukan lagi anak yang kita kenal dulu. Dia tak lagi punya cahaya di matanya. Hanya ketakutan dan dingin yang tersisa," ucapku dengan suara lirih. Entah berapa lama aku berbicara sendiri, sampai akhirnya aku menyadari sesuatu. Di bawah foto-foto itu, terselip sebuah kertas kecil yang tak kukenali. Kertas itu agak kusut, seolah pernah disembunyikan di tempat lembab. Tulisan di atasnya samar tapi masih bisa terbaca. "Ibu, jangan terlalu jauh dari rumah itu." Di bawah lantai ruang kerja Arman, ada sesuatu yang belum sempat ia ceritakan sebelum meninggal. Aku menahan napas. Kertas itu bukan milikku. Mungkin terselip di antara album lama yang kubawa terburu-buru. Tapi bagaimana bisa ada catatan seperti itu di sana? Ruang kerja Arman, aku tahu betul ruangan itu. Dulu tempat ia menulis jurnal keuangan keluarga dan menyimpan berkas penting. Setelah kepergiannya, ruangan itu selalu kututup karena terlalu banyak kenangan. Dadaku berdebar. Apakah ini ada hubungannya dengan penjualan rumah oleh Nadia? Dan siapa yang menulis pesan itu? Aku mencoba mengabaikannya malam itu. Tapi semakin lama, kalimat itu terus bergema di kepalaku. Ada sesuatu yang belum sempat ia ceritakan. Tidurku tak tenang. Setiap kali mata terpejam, aku melihat wajah Arman, berdiri di depan ruang kerjanya, menatapku dengan pandangan yang sama seperti dulu ketika ia hendak mengatakan sesuatu penting, tapi urung. Tengah malam, hujan berhenti. Aku keluar ke beranda kecil kontrakan, duduk di kursi plastik sambil memeluk lutut. Di kejauhan, suara azan subuh dari musala kecil terdengar samar. Udara pagi terasa menusuk tulang. Tapi di dalam dadaku ada sesuatu yang lebih dingin. Rasa penasaran yang mulai tumbuh menjadi tekad. Mungkin sudah waktunya aku kembali ke rumah itu. Bukan untuk merebutnya, tapi untuk mencari kebenaran yang belum terungkap. Aku tak tahu apa yang akan kutemukan di bawah lantai ruang kerja Arman, tapi hatiku berkata, sesuatu di sana akan menjelaskan mengapa Nadia berubah, mengapa rumah itu dijual, dan siapa yang sebenarnya mengatur semua ini dari balik bayangan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berdoa bukan lagi untuk memohon kekuatan, tapi untuk meminta keberanian. Karena aku tahu, perjalanan yang akan kujalani setelah ini tidak akan mudah. Hari-hari terasa panjang dan hampa. Aku menjalani rutinitas seperti bayangan. Bangun, berdoa, memasak seadanya, lalu duduk menatap jendela. Hujan yang menetes di luar seperti suara rintihan hatiku sendiri. Tidak ada yang tersisa dari masa lalu, kecuali kenangan dan luka yang belum kering. Setiap malam, wajah Reno selalu datang dalam mimpiku. Kadang aku bermimpi kami tertawa di dapur kecil rumah lama. Kadang aku terbangun dengan dada sesak karena dalam mimpi itu, ia menggenggam tangan Nadia. Aku mencoba menguatkan diri, namun luka itu seperti duri yang menancap terlalu dalam. Saat kulihat di televisi berita pesta ulang tahun perusahaan Reno, di mana ia dan Nadia tampil mesra, aku hanya bisa tersenyum getir. "Semoga kalian bahagia," bisikku pelan. Tapi dalam hati, ada getaran getir. Bukan benci, hanya penyesalan yang menyesak. Suatu malam, aku berniat membersihkan gudang belakang, ruangan yang sudah lama tak kusentuh sejak Reno pergi. Di sudut lemari, tersembunyi koper tua berwarna coklat, berdebu dan kusam. Itu koper milik Reno, yang dulu selalu ia bawa setiap perjalanan dinas. Entah kenapa malam itu, tanganku gemetar saat membuka resletingnya. Bau lama menyeruak, campuran parfum, kertas, dan waktu. Di dalamnya, ada beberapa pakaian lipatan rapi,
surat-surat lama, dan sebuah map tebal bersegel. Kualihkan pandangan sejenak. Hatiku ragu, tapi rasa ingin tahu mengalahkan segalanya. Perlahan kubuka segel itu. Di dalamnya, ada sertifikat properti, rumah di Bogor, sebidang tanah di Bandung, dan rekening deposito yang semua atas namaku sendiri. Aku tertegun. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Reno, suaraku bergetar. Kau masih memikirkan aku, bahkan setelah semua ini. Dalam map itu juga terdapat secari kertas, tulisan tangan Reno yang sudah mulai pudar. Jika sesuatu terjadi padaku, Arinilah yang berhak atas semua ini. Aku tidak ingin dia kekurangan, meskipun dia mungkin membenciku. Aku terisak membaca kalimat itu. Semua amarah dan kecewa yang pernah kupendam tiba-tiba berubah menjadi beban berat di dada. Ternyata, meski aku disakiti, di suatu sudut hatinya Reno masih menyimpan kasih. Beberapa hari kemudian, aku menemui notaris yang dulu bekerja dengan Reno. Ia mengenaliku dan langsung berdiri menyambut. Bu Arini, rupanya ibu baru tahu, ya? Pak Reno memang sudah lama menyiapkan semua ini untuk ibu. Katanya lembut. Beliau pernah bilang, kalau nanti ibu datang membawa map itu, maka waktunya ibu bangkit. Kata-kata itu menusukku. Aku terdiam lama, menatap map di tanganku yang terasa berat seperti beban masa lalu. Malamnya, aku duduk di beranda, menatap langit tanpa bintang. Ada perasaan campur aduk, marah, rindu, bersalah, dan pasrah. Mengapa kau tak pernah berkata jujur, Reno? Aku bergumam pelan. Mengapa harus ada luka dulu untuk membuatku mengerti? Beberapa minggu berikutnya, aku mulai perlahan mengurus aset-aset itu. Bukan untuk berfoya-foya, melainkan untuk berdiri kembali. Aku merenovasi rumah kecilku, membuka toko bahan jahit, dan mempekerjakan beberapa janda dari kampung sekitar. Setiap kali melihat mereka tertawa bekerja, hatiku terasa sedikit tenang. Mungkin inilah yang Reno maksud, agar aku tidak jatuh, agar aku tetap hidup dengan martabat. Namun di tengah kesibukan itu, luka batin belum sepenuhnya sembuh. Kadang, di tengah malam, aku masih menatap foto pernikahan kami yang kini kusimpan di laci bawah meja. Aku tidak tahu apakah aku masih mencintainya atau hanya mencintai kenangan yang dulu. Yang ku tahu, setiap kali air mata jatuh, bukan karena kebencian, tapi karena penyesalan. Aku menyesal pernah mencintai terlalu dalam. Aku menyesal pernah percaya bahwa cinta tanpa kejujuran akan bertahan selamanya. Namun, di atas segalanya, aku menyesal karena masih merindukannya, meski aku tahu ia takkan pernah kembali. Dan malam itu, sambil menatap bulan purnama yang menggantung di langit, aku berbisik pada diriku sendiri. Cukup, Arini. Saatnya berhenti menyalahkan takdir. Luka ini harus menjadi pelajaran, bukan penjara. Aku menutup mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur tanpa mimpi buruk. Reno selalu berpikir dirinya pria cerdas. Setelah mendapatkan Nadia dan meninggalkan aku, ia merasa hidupnya telah berada di puncak. Dengan wajah tampan, penampilan mewah, dan koneksi dari perusahaan lamanya, ia merasa mampu membangun kerajaan bisnis sendiri. Namun kesombongan memang tak pernah mengenal batas. Dari hasil penjualan rumah lamaku, rumah yang dulu kami bangun dengan keringat berdua, Reno membawa Nadia pindah ke hunian baru, rumah bergaya Eropa di kawasan elit. Mereka membeli mobil baru, mengadakan pesta peresmian rumah, dan berfotoria untuk media sosial, menampilkan seolah hidup mereka sempurna. Tetapi di balik itu semua, Reno tengah menyiapkan sesuatu yang lebih besar, atau mungkin lebih berbahaya. Ia tertarik pada sebuah proyek investasi berbasis digital. Janjinya manis, modal berlipat ganda, jaringan luas, dan keuntungan cepat. Reno terpikat, apalagi setelah beberapa orang pengusaha yang dikenalnya ikut menanamkan modal. Ia pun menginvestasikan seluruh sisa uang hasil penjualan rumah dan tabungan bersama Nadia. Ini langkah besar, sayang, katanya sambil menepuk bahu Nadia. Sebentar lagi kita akan benar-benar kaya. Bukan cuma kaya harta, tapi juga berpengaruh. Nadia hanya tersenyum, memeluknya erat,
tanpa tahu bahwa langkah itu akan menjadi awal kehancuran mereka. Awalnya, bisnis itu berjalan lancar. Beberapa bulan pertama, uang memang mengalir deras. Reno membeli satu lagi mobil mewah dan mengajak Nadia liburan ke Bali. Mereka tampil sebagai pasangan glamor, sering muncul di pesta dan acara sosial, berbicara tentang kesuksesan, seolah takdir tak akan pernah berubah arah. Namun badai datang diam-diam. Salah satu mitra bisnis Reno tiba-tiba menghilang, membawa kabur sebagian besar dana investasi. Beberapa investor menuntut penjelasan. Reno panik, tapi tetap berusaha menenangkan Nadia. "Tenang saja, aku bisa atasi. Mereka hanya panik sesaat," ujarnya dengan nada meyakinkan, meski wajahnya mulai pucat. Seminggu kemudian, kabar buruk datang bertubi-tubi. Salah satu rekan utamanya ditangkap polisi karena kasus penipuan berantai. Nama Reno mulai disebut-sebut dalam laporan media sebagai salah satu pihak yang ikut mengelola dana. Investor datang silih berganti ke rumahnya, menuntut pengembalian modal. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini berubah menjadi tempat penuh ketegangan. "Reno, katanya ini bisnis aman. Sekarang semua uangku habis," teriak Nadia suatu malam. "Jangan menyalahkanku. Kau juga menikmati semua kemewahan itu," balas Reno keras. "Kemewahan? Aku tidak tahu semua ini tipu-tipu." "Diam. Aku sedang berpikir." Namun malam itu, tidak ada lagi yang bisa dipikirkan. Surat dari bank datang, rumah mereka akan disita karena gagal bayar cicilan. Mobil sudah dijual diam-diam untuk menutup sebagian utang. Para karyawan yang dulu memuji Reno satu persatu mengundurkan diri. Dalam waktu singkat, segala yang dibangunnya runtuh seperti pasir diterpa ombak. Nadia menangis hampir setiap malam. Ia tidak lagi bisa tampil di pesta, tidak berani keluar rumah karena gosip sudah menyebar. Sementara Reno menjadi pendiam, mudah marah, dan kehilangan arah. Suatu malam, ia duduk di ruang tamu yang kini kosong. Sebagian perabot sudah dijual. Lampu gantung yang dulu berkilau kini meredup, seperti nasibnya. "Aku hanya ingin sukses," bisiknya pelan. "Kenapa semuanya berbalik begini?" Nadia keluar dari kamar, wajahnya sembab. "Karena kau tamak, Reno," katanya dingin. "Kau tidak pernah puas. Kau tinggalkan istrimu yang tulus demi ambisi bodohmu. Dan sekarang lihat, semua hilang." Reno menatapnya tajam, tapi tidak membalas. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada pukulan manapun. Beberapa hari kemudian, polisi datang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Reno diminta hadir sebagai saksi. Meski ia tidak terbukti melakukan penipuan secara langsung, reputasinya hancur total. Semua teman menjauh, bahkan keluarga Nadia mulai enggan berhubungan dengannya. Nadia tak kuat lagi. Ia meninggalkan Reno dengan membawa beberapa barang dan perhiasan yang tersisa. "Anggap saja ini karma, Reno," katanya saat pergi. "Aku tidak mau ikut tenggelam bersamamu." Ketika pintu tertutup, Reno hanya terduduk di lantai. Tangannya gemetar, kepalanya tertunduk. Tak ada yang tersisa, tidak cinta, tidak rumah, tidak harta. Yang ada hanya penyesalan, sunyi, dan bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Dan di suatu malam yang dingin, ia membuka ponselnya. Matanya tertumbuk pada nama yang sudah lama ia hapus, Arini. Jari-jarinya bergetar di atas layar. Ia ingin mengirim pesan, tapi tak tahu harus menulis apa. Sampai akhirnya, ia hanya menatap lama, lalu mematikan ponsel itu dengan desahan berat. Kebangkrutan telah membuatnya kehilangan segalanya. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan harta, melainkan menyadari betapa berharganya seseorang yang dulu ia abaikan. Sore itu hujan turun perlahan, menetes di atap seng kontrakan kecilku yang bocor di beberapa sudut. Suara hujan selalu membawa kenangan, kadang tenang, kadang menyayat. Tapi kali ini, hujan itu membawa sesuatu yang tak kusangka. Sosok yang dulu tega mengusirku dari rumah sendiri. Pintu kontrakan diketuk pelan. Aku berjalan tertatih, membuka pintu dengan hati-hati. Di hadapanku berdiri Nadia. Anak yang dulu kubanggakan, kubesarkan dengan doa,
kini tampak tak seperti dulu lagi. Rambutnya kusut, wajahnya pucat dan bengkak karena tangis. Bajunya lusuh, bukan lagi gaun mewah yang biasa ia kenakan saat masih hidup bergelimang harta. "Bu," suaranya lirih, nyaris tak terdengar di antara suara hujan. "Bu, tolong aku." Aku membeku di tempat. Butuh beberapa detik bagiku untuk meyakinkan diri bahwa ini bukan mimpi. "Masuklah," kataku akhirnya, meski suara itu terdengar berat di telingaku sendiri. Nadia melangkah masuk. Lantai kontrakan basah oleh jejak kakinya yang membawa lumpur. Ia duduk di kursi kayu reot dekat dinding, memeluk tubuhnya sendiri seolah takut dunia menelannya. "Apa yang terjadi?" tanyaku perlahan. Tangisnya pecah seketika. Reno ditipu, Bu. Semua uang kami habis. Rumah disita, mobil dijual orang. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Ia terisak keras, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku diam. Bukan karena tak iba, tapi karena ada terlalu banyak luka yang tiba-tiba menganga kembali. Gambar wajah suamiku terlintas di benakku. Lelaki yang selalu berkata bahwa kasih ibu adalah doa yang paling kuat di dunia. Tapi bagaimana jika kasih itu pernah diinjak, diludahi dengan keserakahan dan ketamakan? Dengan nada yang lebih dingin daripada yang kusengaja, aku berkata, "Dulu kau menyuruh ibu pergi dari rumah itu, Nadia. Dengan 2 juta rupiah. Kau ingat?" Nadia menunduk, bahunya berguncang. "Iya, Bu, aku ingat. Tapi waktu itu aku takut pada Reno. Dia memaksaku. Aku bodoh, Bu. Aku pikir semua itu demi masa depan kami." Aku menatapnya lama. Kata-katanya menusuk. Tapi entah mengapa hatiku justru bergetar. Air mata yang kutahan sejak lama mengalir pelan. Aku tahu, amarahku padanya tidak akan mengembalikan masa lalu. Tapi aku juga tahu, seorang ibu tak pernah benar-benar bisa menutup pintu hatinya untuk anaknya sendiri. Aku berdiri, mengambil segelas air hangat, lalu menyerahkannya padanya. "Minumlah dulu. Kau pasti belum makan." Ia menatapku, ragu. Seperti tidak percaya aku masih bisa bersikap lembut setelah semua yang terjadi. "Bu, aku nggak pantas dapat kebaikan ibu." Aku menunduk. Mungkin memang tidak. Tapi ibu tidak bisa diam melihat anak ibu menderita. Tangisnya pecah lagi, lebih keras dari sebelumnya. Ia meraih tanganku, mencium punggungnya dengan gemetar. "Bu, maafkan aku terlalu bodoh. Aku terlalu menuruti Reno." Aku menggenggam tangannya, tapi tidak menjawab. Dalam diam, aku tahu ini bukan sekadar penyesalan. Ini adalah kejatuhan seorang anak yang baru menyadari betapa mahal harga keserakahan dan penurutan buta. Malam itu, Nadia tidur di lantai kontrakanku, berselimut sarung lusuh peninggalan almarhum ayahnya. Aku duduk memandangi wajahnya yang damai dalam tidur, dan tiba-tiba perasaan campur aduk memenuhi dadaku, antara sayang, iba, dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Aku masih terjaga saat ku dengar suara lirih dari arah pintu. Seperti seseorang berdiri di luar. Aku membuka pintu perlahan. Di bawah rintik hujan, kulihat sosok lelaki berdiri dengan pakaian basah kuyup, Reno. Wajahnya sayu, matanya kosong. "Bu," suaranya serak. "Boleh aku bicara sebentar?" Aku terpaku. Dunia serasa berhenti berputar. Reno, pria yang dulu dengan sombong mengusirku dari rumahku sendiri, kini berdiri di depan pintu kontrakan sempitku, memohon seolah semua yang telah terjadi hanyalah kesalahan kecil. "Kenapa kau datang ke sini?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia menunduk, mengusap wajahnya yang kedinginan. "Aku nggak punya tempat lain, Bu. Aku cuma mau minta maaf. Semua salahku. Aku yang membuat Nadia begini." Aku menatapnya tajam. Ada rasa iba, tapi juga penolakan yang begitu dalam. "Kalau kau datang untuk minta maaf, aku dengar. Tapi kalau kau datang untuk menumpang, jangan harap. Aku sudah terlalu lama hidup dalam luka yang kalian buat." Reno menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak minta tinggal, Bu. Aku cuma mau lihat Nadia,
Sekali saja. Aku memalingkan wajah, tak sanggup menjawab. Dari balik tirai, aku tahu Nadia sudah terbangun, mendengar semua pembicaraan. Ia bangkit perlahan, berjalan ke arah pintu dengan langkah gontai. Saat keduanya saling bertatapan, hujan berhenti. Tapi udara di antara mereka terasa lebih dingin dari sebelumnya. "Reno," bisik Nadia. Reno menatapnya dengan mata merah. "Maaf, Nadia, aku gagal. Aku hancur. Aku nggak bisa jadi suami yang kau banggakan." Nadia meneteskan air mata, namun tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya lama. Ada cinta, ada benci, ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan malam itu. Aku berbalik masuk, membiarkan mereka berdiri di depan pintu. Aku tak ingin ikut campur lagi dalam kebodohan dua orang yang dulu menghancurkan hidupku. Namun di balik dinding tipis itu, aku masih bisa mendengar tangisan mereka berdua. Tangisan yang entah mengapa, meski penuh luka, tetap membuat hatiku bergetar lembut sebagai seorang ibu. Mungkin benar, cinta seorang ibu memang tak pernah habis. Tapi malam itu aku sadar, kasih yang sama juga bisa menjadi luka paling dalam, jika diberikan pada mereka yang belum siap untuk menghargainya. Pagi itu, matahari tampak lembut di balik tirai kontrakan kecilku. Sinar yang menembus sela-sela dinding bambu membuat ruangan sempit itu tampak sedikit hangat. Nadia masih terlelap di lantai, tubuhnya meringkuk di bawah selimut tipis. Entah sudah berapa malam ia menangis tanpa suara. Mungkin karena malu, mungkin karena penyesalan yang tak lagi bisa ia ubah. Aku sedang menyiapkan air hangat untuk membuat teh ketika ponsel lamaku berdering. Nomor yang muncul tak ku kenal. Suara di seberang terdengar sopan, namun tegas. "Selamat pagi, Bu Arini. Apakah benar ini dengan Ibu Arini Wijaya?" Aku sempat terdiam. Nama lengkap itu sudah lama tak ku dengar. Terakhir kali seseorang menyebutnya dengan hormat seperti itu, suamiku masih ada. "Iya, saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa?" "Saya Rendra, notaris lama mendiang Pak Arman, suami ibu. Saya baru meninjau kembali beberapa berkas lama milik beliau. Bisa ibu datang ke kantor saya hari ini atau besok? Ada hal penting yang perlu saya sampaikan langsung." Nada bicaranya membuat dadaku berdebar. "Hal penting seperti apa, Pak?" tanyaku. "Ada beberapa aset atas nama ibu yang selama ini masih aktif dan sah di mata hukum. Kami perlu memastikan ibu mengetahuinya sebelum ada pihak lain yang mencoba mengklaim." Aku terdiam lama, menatap langit-langit kontrakan yang mengelupas. Dalam hati, seperti ada sesuatu yang mulai terbuka perlahan. Mungkin pintu kecil yang lama tertutup oleh kesedihan. Keesokan harinya, aku berangkat ke kantor notaris itu. Gedungnya masih sama seperti dulu, di kawasan Kebayoran Baru, dengan aroma kayu tua dan pendingin ruangan yang khas. Begitu aku masuk, Pak Rendra, lelaki parubaya dengan kacamata tebal dan senyum ramah, menyambutku dengan hangat. "Ibu masih tampak kuat." "Ya," katanya sambil menjabat tanganku. Saya ingat betul dulu Pak Arman sering bercerita tentang betapa sabarnya ibu membangun rumah tangga dari nol. Aku tersenyum samar. Nama itu, Arman, kembali menggema di dadaku, membawa serpihan kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Pak Rendra kemudian membuka map tebal di atas meja kerjanya. Di dalamnya ada lembaran sertifikat tanah, beberapa salinan rekening deposito, dan surat wasiat yang telah lama disegel. Ibu, semasa hidup, almarhum sempat membuat beberapa pengalihan aset. Tapi karena saat itu Nadia masih di bawah umur, sebagian besar aset di atas nama ibu tidak pernah diganggu. Sekarang, nilai totalnya luar biasa besar. Ada tanah di Cipete, villa di Bogor, dan properti komersial di Bandung. Aku tertegun. "Masih aktif?" Suaraku bergetar. "Masih, Bu. Bahkan sertifikat dan rekeningnya tidak pernah disentuh. Semuanya aman karena disimpan dalam perwalian khusus atas nama ibu." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Selama ini, aku hidup dalam kemiskinan, menahan lapar dan dingin di kontrakan reyot, sementara harta yang cukup untuk membuatku sejahtera justru tersimpan rapi di bawah penjagaan hukum. "Tuhan," bisikku pelan.
Ternyata engkau memang tak pernah tidur. Pak Rendra menatapku dengan penuh empati. Saya yakin, ini bukan kebetulan, Bu. Mungkin inilah waktu yang tepat bagi ibu untuk bangkit lagi. Semua berkas sudah siap, tinggal tanda tangan dan pencairan surat kuasa. Saya hanya butuh fotokopi identitas ibu. Tanganku bergetar saat menandatangani setiap lembar dokumen. Dalam hati, aku seperti mendengar suara lembut almarhum suamiku. Aku tahu kamu akan butuh ini suatu hari nanti, Rin. Dunia bisa berubah, tapi janji seorang suami untuk melindungi istrinya tidak akan pernah padam. Begitu keluar dari kantor notaris, langit tampak lebih biru dari biasanya. Angin sore berhembus membawa wangi bunga Kamboja dari taman seberang. Di dada, ada rasa hangat yang lama hilang, bukan sekadar lega, tapi juga perasaan dipeluk oleh takdir yang akhirnya berpihak. Aku menaiki angkot menuju kontrakan dengan hati bergetar. Nadia menungguku di depan pintu, wajahnya penuh tanya. Bu, dari mana? Dari masa lalu, jawabku sambil tersenyum. Dan masa depan. Ia menatapku bingung. Nanti ibu jelaskan, kataku lembut. Sekarang mandi dulu, nak. Kita akan pindah. Tempat ini sudah terlalu lama menyimpan air mata. Nadia terpaku. Pindah kemana, Bu? Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, ke rumah yang dulu ingin ayahmu berikan padaku. Tapi belum sempat kulihat. Malamnya, setelah Nadia tertidur, aku duduk sendiri di teras kontrakan. Di tanganku, lembar sertifikat properti itu terasa berat, bukan karena nilainya, tapi karena maknanya. Ternyata Tuhan punya cara membelaku tanpa aku perlu membalas dendam. Ternyata doa yang tak pernah berhenti diucapkan dalam tangis tetap sampai ke langit, meski butuh waktu lama untuk dijawab. Aku menatap bintang di langit, tersenyum, dan berbisik lirih. Pak, terima kasih sudah melindungiku bahkan setelah kau tiada. Aku akan menjaga peninggalanmu, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa kasih yang tulus tak akan pernah kalah dari kezaliman. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur dengan hati tenang. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku akhirnya merasa dipulihkan. Mentari pagi menyelinap lembut di antara pepohonan besar kawasan Menteng. Jalanan asri yang dulu hanya bisa kupandangi dari kejauhan kini menjadi jalanku setiap pagi. Di sanalah berdiri rumah baru yang kubangun, bukan sekadar rumah mewah, tapi sebuah tempat yang kupenuhi dengan makna dan doa. Rumah itu kunamai, Rumah Kasih Menteng. Di balik tembok putih dan taman yang dipenuhi bunga Kamboja, tempat ini bukan sekadar tempat berlindung, melainkan wadah bagi jiwa-jiwa rapuh yang pernah ditinggalkan oleh cinta yang seharusnya menjaga mereka. Aku tidak ingin tinggal sendirian di rumah besar itu. Terlalu sepi, terlalu banyak ruang untuk kenangan lama berputar seperti hantu. Maka aku mendatangi panti-panti sosial, rumah sakit, bahkan gang-gang kecil di pinggiran Jakarta. Di sana, aku menemukan wajah-wajah yang dulu pernah seperti diriku, para ibu tua yang disisihkan oleh anak-anak mereka sendiri, dibiarkan menua dalam sepi tanpa kasih dan penghargaan. Aku cuma mau tidur nyenyak, Bu, tanpa takut diusir lagi, ujar seorang perempuan tua bernama Busri, saat pertama kali kubawa ke rumah itu. Rambutnya sudah memutih semua, kulit tangannya keriput, tapi matanya jernih seperti air bening. Kau akan tidur nyenyak di sini, Busri, kataku sambil menggenggam tangannya. Rumah ini rumahmu juga. Satu persatu mereka datang, ada yang berjalan tertatih dengan tongkat, ada yang dipapah oleh tetangga karena sudah tak punya siapa-siapa. Ada pula yang datang sambil menahan air mata, seperti membawa luka yang belum pernah sempat disembuhkan. Dalam waktu 3 bulan, Rumah Kasih Menteng sudah terisi oleh 12 penghuni. Setiap dari mereka punya kisah yang menyesakkan dada. Ada yang hartanya dirampas anaknya sendiri, ada yang diusir setelah rumah diwariskan, dan ada yang bahkan tak tahu kemana cucu-cucunya pergi. Aku menyiapkan kamar untuk mereka, satu persatu, dengan spray bersih dan aroma melati. Di ruang tengah, aku pasang lukisan besar bergambar tangan seorang ibu menggenggam tangan anak kecil. Simbol bahwa kasih sejati tidak akan lekang, bahkan ketika dunia mengabaikannya. Setiap malam kami berkumpul di ruang doa.
Lilin kecil menyala di tengah meja bundar, dan kami duduk melingkar sambil berbagi cerita. Kadang ada yang menangis pelan, kadang ada yang tertawa di tengah air mata, mengenang masa lalu yang pahit tapi kini terasa ringan karena dibagi bersama. Bu Arini, saya dulu juga punya rumah besar seperti ini, kata Bu Nur, sambil menatap langit-langit. Tapi semua hilang karena anak saya menjualnya. Waktu itu saya pikir, Tuhan sudah meninggalkan saya. Tapi ternyata, saya cuma disuruh menunggu sampai bisa bertemu orang-orang seperti ibu. Aku menatapnya, tersenyum lembut. Tidak ada yang benar-benar ditinggalkan, Bu. Kadang Tuhan cuma menunda pertolongan, supaya kita belajar bahwa cinta tak selalu datang dari darah dan nama keluarga. Mereka menangis, dan aku ikut menunduk, menahan air mata yang hangat. Di tengah semua luka, aku menemukan kedamaian yang dulu tak kutemukan meski hidup dalam rumah megah dan bergelimang harta. Siang hari, kami bercocok tanam di taman belakang. Beberapa ibu menanam sayur, yang lain menjemur pakaian sambil bercanda. Suara tawa mereka membuat halaman rumah terasa hidup, seperti ada kehidupan baru yang tumbuh dari tanah luka. Kadang ada warga sekitar yang datang berkunjung. Mereka terkejut melihat rumah itu bukan tempat eksklusif orang kaya, tapi tempat penuh kasih. Bahkan seorang mahasiswa sosial pernah datang dan berkata, "Ibu, boleh saya menulis tesis tentang rumah kasih ini? Saya belum pernah lihat tempat yang lebih hangat dari sini." Aku hanya tersenyum. "Tulis saja, Nak, tapi jangan tulis tentang saya. Tulis tentang mereka, para ibu yang masih bisa tersenyum meski sudah kehilangan segalanya." Malam hari, setelah semua penghuni tertidur, aku duduk di beranda, menatap langit menteng yang kini terasa damai. Angin membawa aroma Kamboja dari taman depan, dan di kejauhan ku dengar suara adzan Isya menggema lembut. Aku menghela napas panjang. Dulu, rumah adalah tempat aku kehilangan segalanya. Kini, rumah adalah tempat aku mengembalikan kasih pada dunia. Aku menatap foto almarhum suamiku yang kini berdiri di ruang tengah, di atas meja kecil bersama lilin dan bunga segar. "Pak," bisikku, "akhirnya rumah ini punya arti lagi. Bukan untuk keserakahan, tapi untuk cinta. Aku harap kau tenang di sana, melihat semua ini." Dan malam itu, aku tahu satu hal. Mungkin Tuhan menunda kebahagiaan bukan karena Ia lupa, tetapi karena Ia ingin aku belajar bahwa dari kehancuran masih bisa tumbuh rumah baru. Rumah yang tidak dibangun dengan uang, melainkan dengan hati. Rumah kasih menteng bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah tempat di mana luka-luka perempuan tua disembuhkan oleh pelukan yang tak lagi menuntut balasan. Dan di antara mereka, aku bukan lagi wanita yang dibuang anaknya. Aku adalah ibu bagi banyak hati yang pernah hancur seperti hatiku dulu. Pagi itu udara terasa lembab. Aku baru saja selesai menyiram bunga di halaman rumah kasih ketika seorang penghuni, Bu Ratna, menunjuk ke televisi di ruang tamu. "Bu, lihat, itu kayaknya menantumu, ya?" katanya ragu. Aku menoleh. Di layar, terpampang wajah Reno yang dulu begitu angkuh, kini kusut, janggut tak terurus, matanya merah sembab. Ia dikelilingi wartawan, tangan diborgol. Teks di bawah berita berbunyi, "Direktur PT R&D Investindo ditangkap karena kasus penipuan investasi fiktif. Kerugian mencapai puluhan miliar rupiah." Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Aku menatap layar itu tanpa suara. Bukan karena bahagia melihatnya jatuh, tapi karena getir. Inilah hasil dari keserakahan yang dulu membuatku terusir dari rumah sendiri. Beberapa jam kemudian, Nadia datang ke rumah kasih. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, wajahnya jauh berbeda dari anak yang dulu gemar tampil berkelas. "Bu," suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku hanya diam, menunggu ia melanjutkan. "Reno ditangkap. Semua uang kami dibawa kabur rekan bisnisnya. Rumah disita, mobil juga. Aku nggak punya apa-apa lagi." Ia terisak keras, menunduk di pangkuanku seperti anak kecil yang kehilangan arah. "Bu, aku bodoh, aku jahat. Aku buta karena kemewahan. Aku hianati ibu, rumah kita, semua kenangan yang ayah tinggalkan. Aku..."
Suaranya pecah. Aku mengusap rambutnya perlahan, mencoba menenangkan guncangan di dadaku sendiri. Nadia, ibu sudah lama berhenti marah. Tapi ibu juga tak ingin kau terus menyiksa diri. Semua orang bisa salah, tapi tidak semua mau belajar dari kesalahan. Ia mengangkat wajahnya, matanya sembab. Apa ibu masih bisa maafkan aku? Aku menatapnya lama, lalu tersenyum pelan. Anak tetap anak, Nadia. Maaf ibu bukan hadiah, tapi jalan agar kau bisa berdiri lagi. Hari-hari berikutnya, Nadia tinggal di rumah kasih. Ia membantu para ibu lain, memasak, mencuci, menemani mereka ke rumah sakit. Perlahan, sinar matanya yang dulu pada mulai hidup kembali. Suatu malam, saat kami duduk di beranda menatap langit menteng yang temaram, ia berkata pelan, "Bu, dulu aku pikir kebahagiaan itu punya rumah besar dan uang banyak. Tapi di sini, aku baru tahu, rumah yang paling mahal adalah hati yang tenang." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku benar-benar merasa damai. Balasan memang datang, tapi bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengembalikan yang hilang. Dan malam itu, di tengah cahaya redup dan suara jangkrik yang lembut, aku tahu, Tuhan sedang menulis bab penebusan untuk anakku sendiri. Hari-hari di rumah kasih kini terasa berbeda. Ada kehidupan baru yang tumbuh di antara dinding-dinding tua yang dulu sunyi. Nadia, yang dulu tak pernah mau menyentuh dapur, kini menjadi orang pertama yang bangun setiap pagi. Ia menyiapkan sarapan untuk para ibu lansia, bubur hangat, teh manis, dan senyum tulus yang tak lagi dipaksakan. Para penghuni rumah sering memanggilnya Nadia kecil. Bukan karena usianya muda, tapi karena hatinya mulai kembali murni. Setiap kali ia tertawa bersama mereka, aku melihat sedikit dari dirinya yang dulu. Gadis kecil yang suka memelukku sambil berkata ingin menjagaku sampai tua. Namun di malam-malam sepi, aku masih sering mendengarnya menangis di kamar belakang. Tangis yang berusaha diredam, tapi tak bisa bersembunyi dari telingaku. Suatu malam aku mengetuk pintunya perlahan. "Nadia, boleh ibu masuk?" Ia buru-buru menghapus air mata, tapi pipinya masih basah. "Ibu belum tidur?" Aku tersenyum kecil. Seorang ibu jarang bisa tidur kalau anaknya menangis. Ia menunduk, lalu tiba-tiba memelukku erat. "Bu, maafkan aku." Suaranya pecah di bahuku. Aku dulu terlalu percaya sama Reno. Aku pikir uang dan cinta bisa menggantikan segalanya, bahkan kasih ibu. Tapi ternyata aku salah besar. Aku kehilangan semuanya, termasuk ibu. Pelukannya gemetar, dan aku hanya bisa membalasnya dengan lembut. "Nadia, yang hilang bukan ibumu, tapi dirimu sendiri. Tapi sekarang, kau sudah menemukannya kembali. Itu yang paling berharga." Kami berdiam lama dalam pelukan itu. Hanya suara detak jam dan desiran angin yang terdengar. Aku menatap wajahnya, mata sembab itu kini jujur, tak lagi diselubungi kesombongan. Beberapa hari kemudian, ia mulai menceritakan lebih banyak hal tentang masa lalunya. Reno sering marah kalau aku bicara soal ibu. Katanya, ibu cuma penghambat. Aku bodoh. "Bu, aku lebih percaya pada orang yang baru ku kenal daripada darah dagingku sendiri." Aku mengelus tangannya. "Kita semua bisa tersesat, Nadia. Tapi Tuhan selalu tahu jalan pulang bagi yang mau menyesal." Air matanya menetes lagi. "Aku cuma ingin ibu tahu, kalau aku benar-benar menyesal. Aku ingin menebus semuanya, walau cuma dengan membuat ibu bahagia di sisa hidupku." Aku menarik napas dalam-dalam, menatap matanya dengan penuh kasih. "Nak, kebahagiaan ibu bukan karena kau menebus masa lalu, tapi karena kau sudah sadar dan berubah. Itu sudah cukup." Malam itu, kami duduk berdua di teras, di bawah cahaya temaram lampu gantung yang berayun pelan. Di kejauhan terdengar suara adzan Isya, seolah memanggil kami untuk menundukkan hati. Dalam diam, aku menatap langit, membayangkan wajah almarhum suamiku yang mungkin sedang tersenyum melihat perubahan anak kami. Dan di sisiku, Nadia masih menggenggam tanganku erat, seolah takut kehilangan lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Aku tak lagi merasa sendirian. Air mata penyesalan memang menyakitkan, tapi dari situlah lahir pengampunan yang paling tulus. Dan malam itu, di antara cahaya remang dan doa yang terucap lirih, aku tahu, luka kami akhirnya mulai sembuh. Beberapa bulan berlalu, dan sinar kehidupan di rumah kasih Menteng kian terang. Setiap pagi, halaman depan yang dulu sepi kini dipenuhi tawa para ibu lansia yang bercocok tanam, bercanda, atau sekadar duduk menghangatkan diri di bawah sinar matahari. Udara Menteng yang dulu hanya membawa kenangan pahit, kini mengantarkan aroma bunga dan ketenangan baru. Berita tentang rumah kasih Menteng mulai menyebar. Wartawan datang meliput, menulis kisah tentang seorang ibu yang pernah diusir dari rumahnya, namun bangkit membangun tempat perlindungan bagi para ibu yang bernasib sama. Tulisan itu viral. Orang-orang terenyuh membaca kisahku dan Nadia. Sumbangan datang silih berganti, dari pejabat, pengusaha, bahkan artis. Suatu hari, seorang pejabat Kementerian Sosial datang mengunjungi. Ibu adalah teladan bagi kami semua, katanya sembari menyalamiku. Kami ingin memberikan penghargaan untuk rumah kasih Menteng, atas ketulusan ibu yang telah memberi rumah bagi mereka yang dilupakan. Aku menunduk haru, tak tahu harus berkata apa. Semua terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk seorang perempuan tua yang dulu diusir dari rumah sendiri. Namun yang membuatku paling bangga bukanlah penghargaan itu, melainkan sosok Nadia yang kini berdiri di sampingku dengan kepala tegak. Ia kini menjadi pengurus tetap yayasan, menangani donasi dan kegiatan sosial. Setiap langkahnya tenang, setiap tutur katanya lembut. Kadang aku memandangnya dari jauh, mencoba menahan air mata yang entah kenapa selalu ingin jatuh tiap kali melihatnya tersenyum pada para ibu lansia. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, kami berdiri di depan gerbang baru yang dipasang hari itu. Di sana tertulis jelas, "Rumah Kasih Menteng, karena tak ada ibu yang layak dibuang." Tulisan itu dibuat dari logam berwarna emas, memantulkan cahaya sore yang lembut. Nadia menatap papan itu lama, lalu menggenggam tanganku erat. "Bu, ini semua untuk ibu. Rumah ini mungkin dulu sempat hilang karena kesalahanku, tapi sekarang aku ingin rumah ini jadi lambang cinta dan penebusan." Aku menatap wajahnya yang kini penuh kedewasaan dan ketulusan. "Nak, yang paling indah bukan rumah yang kita bangun, tapi hati yang kita rawat. Kau sudah menebus semuanya dengan caramu." Kami berjalan menyusuri halaman, melewati para ibu yang tengah menyiapkan makan malam bersama relawan. Di wajah mereka ada kedamaian yang sama seperti yang kini kurasakan. Aku berhenti di tengah halaman, memandang langit yang mulai memerah. "Pak," bisikku dalam hati, seolah berbicara pada arwah suamiku, "lihatlah anak kita. Ia sudah kembali menjadi Nadia yang dulu, penuh kasih dan keberanian." Angin Menteng berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan dan menyapu wajahku lembut, seakan menjawab doaku. Aku menarik napas panjang, menatap papan nama di gerbang sekali lagi. Rumah ini mungkin pernah terjual, tapi kehormatanku, suaraku bergetar pelan, kini telah kembali, bersama kasih yang tak pernah mati. Dan di bawah cahaya senja itu, aku tahu perjalanan panjang kami telah menemukan ujungnya. Bukan di harta, bukan di kemewahan, tapi di pengampunan yang memuliakan.